Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Minggu 9 April 2023. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, pada hari ini dengan pengantaraan Putra Tunggal-Mu Engkau telah menaklukkan kematian dan membuka bagi kami pintu keabadian. Semoga kami yang merayakan pesta kebangkitan Tuhan dibaharui oleh Roh-Mu dan bangkit dalam terang kehidupan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 20 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini gereja merayakan Yesus telah bangkit. Yesus membangkitkan kita, memberikan kehidupan. Maka hendaklah kita satu sama lain mengucapkan Selamat Paskah. Saudara-saudariku yang terkasih, kita merayakan Paskah dengan meriah. Tuhan telah mengalahkan maut. Maka kita hendaklah bergembira, bersukacita bersama di dalam keluarga. Kita juga sungguh ikut bangkit bersama dengan Yesus karena ia menjadi yang sulung dari kebangkitan. Baptis yang telah kita terima menjadi yang sulung dari kebangkitan. Saudara-saudari, kehadiran anak, ibu, dan bapak sebagai satu keluarga adalah bentuk konkret gereja yang disemangati oleh kebangkitan Yesus. Gereja Kristus telah tampak dalam kehidupan kebersamaan kita. Kita sungguh berbahagia karena melalui penderitaan dan wafat serta kebangkitan Kristus, kita dipulihkan martabatnya menjadi anak-anak Allah, menerima sakramen Ekaristi,
hidup di dalam kedewasaan iman karena krisma. Saudara-saudariku yang terkasih, betapa bahagianya kita menjadi orang Katolik mendapatkan kepenuhan secara sakramental. Hendaklah kita pula mewartakan Yesus Kristus yang bangkit secara sakramental. Yesus membawa keselamatan, gereja mewartakan keselamatan yang bersumber dari Tuhan Yesus. Dan kita bergerak bersama gereja, berjalan bersama, mewartakan, mengajarkan dan menyerukan adanya harapan akan penebusan, adanya harapan akan kehidupan, dan harapan baru karena kebangkitan Kristus. Saudara-saudari, hendaklah kita saling menjaga, saling merawat, saling memelihara hidup dan perdamaian satu sama lain. Maka sebagai orang Katolik selalu mengedepankan budaya kehidupan. Maka sebagai orang-orang Katolik, kita anti aborsi, kita anti eutanasia, kita anti bunuh diri, kita anti membunuh orang lain. Bahkan di dalam hukuman mati pun kita menolak hal itu. Mengapa demikian? Karena hidup dan kematian kita adalah milik Kristus. Dialah yang menghidupkan kita dengan semangat kebangkitan yang diwartakan oleh gereja. Hendaklah kita wartakan itu dengan penuh sukacita. Saudara-saudari, selamat Paskah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan hidup baru kepada kami melalui kebangkitan Putra-Mu yang kami rayakan ini. Semoga berkat kuasa kebangkitannya kami diantar sampai pada kehidupan yang abadi, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.